Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Perkenalkan, nama saya Wilan Hanafi selaku mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor, program studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 251105010006. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen Dr. Mukhrid Sidki MAG dengan judul Adab Murid, Analisis Tafsir Surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Saya akan membacakan latar belakang dari presentasi saya ini. Adab murid merupakan hal yang sangat penting dalam proses menuntut ilmu. Ilmu tidak hanya diperoleh dari kecerdasan, tetapi dari sikap dan akhlak yang baik terhadap guru. Dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir pada surat Quran Al-Kahfi ayat 60 sampai 82 ini, Allah memberikan gambaran nyata tentang bagaimana seharusnya seorang murid bersikap saat belajar. Nah, meskipun Nabi Musa adalah seorang nabi yang mulia, beliau tetap menunjukkan sikap rendah hati ketika ingin belajar kepada Nabi Khidir. Nabi Musa meminta izin dengan sopan untuk mengikutinya, yang menunjukkan pentingnya menghormati seorang guru. Saya akan membacakan surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa asy-syaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa fawajada 'abdan min 'indina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra qala satajiduni in
شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الجدار فكان لغلامين وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله العظيم. Ayat yang saya bacakan tadi itu ada konsep pendidikan. Nah, untuk tujuannya untuk mengidealkan karakter manusia
proses pembinaan dan pengembangan itu berpotensi untuk mencakup manusia menjadi lebih baik, seperti akhlak yang lebih baik, kepribadian yang lebih baik. Nah, dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, nilai tarbiyah ini tampak jelas melalui proses pendidikan yang dialami Nabi Musa. Dalam kisah Nabi Musa, tarbiyah itu tampak jelas melalui proses pendidikan yang dialami Nabi Musa. Nah, yang contohnya itu ya, satu, melubangi perahu, yang kedua membunuh anak, dan menegakkan kembali dinding. Nah, ya itu menjadi ujian yang mendidik Nabi Musa agar tidak tergesa-gesa dalam menilai sesuatu. Dari peristiwa tersebut, Nabi Musa dalam peristiwa tersebut dalam peristiwa tersebut Nabi Musa belajar tentang kesabaran, rendah hati, dan pentingnya ilmu. Selain itu, perjalanan panjang Nabi Musa dalam mencari Nabi Khidir menunjukkan bahwa tarbiyah membutuhkan kesungguhan, ketekunan, dan komitmen dalam menuntut ilmu, serta keimanan yang kuat terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua ini Yang kedua itu taklim. Taklim itu proses penyampaian ilmu atau transfer ilmu guru kepada muridnya. Nah, dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir berperan sebagai guru yang mengajarkan ilmu melalui praktik langsung. Nah, jadi Nabi Musa itu mengajarnya tidak hanya teori, tidak menjelaskan ini kebanyakan teori, tapi langsung praktik ya, di sini. Beliau tidak langsung menjelaskan hikmah dari setiap peristiwa, tetapi menunggu waktu yang tepat. Ini menunjukkan bahwa dalam taklim atau metode pembelajaran sangat penting, dan tidak semua ilmu bisa dipahami secara instan. Nah, Nabi Khidir juga memberikan syarat kepada Nabi Musa. Nah, syaratnya itu apa? Yang syaratnya itu adalah salah satunya tidak boleh bertanya kepada Nabi Khidir saat mengajar. Jadi tunggu dulu sampai Nabi Khidir itu benar-benar sudah menjelaskan semua. Nah, itu adalah salah satu adab yang dipakai Nabi Musa, yang diaturkan kepada Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Nah, yang ketiga itu adalah ta'dzib. Ta'dzib itu adalah proses penanaman adab atau akhlak yang baik dalam diri seseorang, terutama dalam menuntut ilmu. Nah, dalam kisah Nabi Musa, ta'dzib ini terlihat dari sikapnya Nabi Musa yang tetap sopan ketika meminta izin untuk belajar kepada Nabi Khidir, meskipun beberapa kali melakukan kesalahan dengan bertanya sebelum waktunya. Kan tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi Nabi Khidir itu tidak membolehkan kepada Nabi Musa sebelum semuanya dijelaskan untuk bertanya. Jadi bertanya di tengah-tengah itu tidak boleh ya. Jadi harus menunggu selesai baru. Nah, Nabi Musa tetap menunjukkan kerendah hati dengan meminta maaf. Hal ini mengajarkan bahwa seseorang penuntut ilmu harus memiliki adab seperti menghormati guru,
bersikap rendah hati dan tidak memaksakan pemahaman sendiri. Nah, tadi bini menjadi pelengkap. Ya, pelengkap apa? Yang tadi tarbiyah dan taklim. Nah, karena ilmu itu dimiliki seseorang tidak akan sempurna tanpa disertai akhlak yang baik atau adab. Nah, nanti untuk slide selanjutnya ini adalah yang berisi kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nah, di sini ada 3 peristiwa penting. Nah, yang pertama itu ayat 60 sampai 64. Nah, yang berisi itu perjalanan dan kesungguhan. Nah, Nabi Musa itu bertekad untuk mencari seorang hamba Allah yang memiliki ilmu, khususnya itu Nabi Khidir. Beliau melakukan perjalanan panjang dengan penuh kesungguhan demi menuntut ilmu. Nah, dari sini tuh ya ada hikmahnya juga. Hikmahnya itu Nabi Musa itu semangat mencari ilmu harus tinggi. Semangat itu harus tinggi. Nah, tidak mudah menyerah dalam belajar. Itu Nabi Musa itu ya. Ilmu itu perlu dicari dengan usaha dan pengorbanan. Nabi Musa itu mencari ilmu itu sampai muter-muter dunia dengan banyak usaha dan pengorbanan. Nah, yang kedua itu ayat 65 sampai 70, adab guru dan murid. Nabi Musa itu meminta izin dengan sopan untuk meminta belajar kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir memberi syarat agar Musa bersabar dan tidak bertanya sebelum dijelaskan. Yang didapat Nabi Musa apa dari yang tadi itu? Nah, hikmahnya itu murid harus sopan dan rendah hati kepada gurunya. Pentingnya kesabaran dalam menuntut ilmu. Guru berhak menentukan metode pembelajaran. Nah, yang ketiga ayat 71 sampai 82. Ada dari ayat 71 sampai 82 ini ada 3 peristiwa penting. Nah, yang pertama itu melubangi perahu. Yang kedua membunuh seorang anak. Yang ketiga menegakkan dinding rumah. Secara terlahirnya terlihat aneh, tetapi semua dilakukan atas perintah Allah dan memiliki hikmah besar yang baru dijelaskan di akhir kisah. Nah, hikmahnya itu tidak semua hal langsung kita pahami hikmahnya. Yang kedua, Allah Maha mengetahui apa yang terbaik. Yang ketiga itu bersabar terhadap ketentuan Allah. Nah, yang tadi sudah jelas ya. Sekarang kita selanjutnya itu motivasi dan nilai. Nah, motivasinya apa? Nabi Musa ini untuk kita mencari semangat mencari ilmu. Nah, yang kedua itu tawadu. Yang ketiga itu belajar untuk sabar dalam proses. Yang keempat itu berpikir positif terhadap takdir Allah. Nah, selanjutnya itu sudah penutupan atau kesimpulan. Seorang penuntut ilmu harus memiliki semangat tinggi, bersikap rendah hati kepada guru, serta taat pada aturan yang diberikan. Selain itu, murid juga dituntut untuk bersabar dalam proses belajar, tidak tergesa-gesa dalam menilai sesuatu, dan siap menerima teguran. Kisah ini menegaskan bahwa adab yang terbaik merupakan kunci utama dalam memperoleh ilmu yang bermanfaat. Cukup sekian penyampaian saya atau presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.